Motivasi buat para mahasiswa baru di masa pandemi yang seperti ini, jangan patah semangat atau skeptis gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Arifia Saumi, saya dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Di sini kami akan bincang-bincang tentang program studi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya sudah bersama Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Ibu Ening Hermiti M. Hum. Kemudian begini Bu, sebenarnya program studi Bahasa Arab itu seperti apa sih gambaran umumnya? Program studi Bahasa dan Sastra Arab itu mulai didirikan tahun 1961, jadi sudah sangat lama. Dan saya adalah Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab yang ke-17. Ya, ke-17. Ya, oke. Program studi Bahasa Arab ini terakreditasi A ya. Jadi sudah 4 kali itu sudah terakreditasi A gitu. Jadi untuk program studi Bahasa Arab ini memang unggul dan terkemuka. Jadi sudah beberapa menjadi rujukan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu ya. Kemudian dari sisi kita lihat dari dosen-dosennya yang mengampu itu juga beberapa juga ada yang dari Timur Tengah gitu ya. Kemudian juga ada yang alumni dari Montreal, Kanada. Ada yang juga dari UGM, ada yang juga dari UNS, ada yang dari Universitas Diponegoro. Jadi ada sinergi bersama ketika artinya bahwa para pengajar ini sudah luar biasa. Ada 4 guru besar di sini, kemudian ada 15 doktor, kemudian ada 5 kandidat doktor, kemudian yang 4 master. Gitu. Ya. Jadi ya memang program studi Bahasa dan Sastra Arab ini memang sudah tidak diragukan lagi ya, karena sudah terakreditasi A, kemudian dosen-dosennya pun unggul gitu. Iya, insya Allah demikian. Kemudian visi misi dari program studi Bahasa Arab itu apa ya? sih? Visi program studi Bahasa dan Sastra Arab ini adalah unggul dan terkemuka dalam pengembangan studi Islam, kebahasaan, dan kesusastraan Arab. Juga di sini ada terjemah ya. Kemudian misinya adalah bahwa ada pengembangan pendidikan dan pengajaran yang tentu berkualitas dalam bidang kebahasaan, kesusastraan, dan juga terjemah. Kemudian di sini ada upaya untuk mengintegrasikan dan menginterkoneksikan sebagai core value UIN ya. Ini adalah mencoba untuk menginterkoneksikan studi keislaman, kemudian juga dengan studi kebahasaan dan kesusastraan Arab ini. Ya. Baik, kemudian untuk pengembangan karir nih, biasanya kan para maba tuh bingung gitu untuk nanti kedepannya mereka akan jadi apa. Mungkin bisa sedikit dipaparkan untuk prospek kerja dari oke. Ini yang karir yang mencoba ditawarkan dari program studi dan bahasa Arab itu ada kurang lebih ada 4 ya. Walaupun itu tidak kemudian menutup peluang kepada karir yang lain, tapi setidaknya yang disesuaikan dengan kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah menjadi linguistik Arab. Kemudian yang kedua itu menjadi peneliti bahasa Arab. Kemudian yang ketiga itu menjadi peneliti sastra Arab. Dan yang terakhir adalah menjadi penerjemah. Itu harapan besarnya. Tetapi banyak juga yang ini berkiprah di beberapa aspek gitu ya. Ada yang menjadi polisi dan sebagainya gitu kan itu. Ya baik. Jadi itu ya tadi buat prospek kerja dari Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian profil alumni nih Bu. Yang sekarang mungkin dari dulunya jurusan Bahasa dan Sastra Arab sekarang sudah menjadi orang yang berhasil gitu. Ya, oke. Yang banyak dikenal ini ada Profesor Dr. Haji Mahasin Master of Art ini ya. Ini juga sangat terkenal beliau. Kemudian juga sekarang yang menjadi Dirjen Haji itu Profesor Dr. Nizar. Ya, itu juga alumni kita gitu. Kemudian juga ada Saifullah Bahri Ansori. Kemudian juga ada Kompol Bahru Nasihin, itu menjadi anggota Polri. Kemudian yang alumni yang baru gitu, yang kemarin kami sempat
webinar. Karena kami Bahasa dan Sastra Arab ada webinar ketemu ya dengan alumni agar memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya. Itu ada Mas Irfan Anas yang bekerja di Kemenlu luar negeri beliau gitu. Itu juga ada yang di DPR juga gitu. Ya. Baik. Nah, jadi kemarin kan kita sudah sempat menampung pertanyaan dari mahasiswa baru nih, calon mahasiswa baru. Jadi ini pertama ada pertanyaan dari Inats, yaitu tantangan menjadi mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab yang notabene itu bukan lulusan pesantren. Oh iya. Tantangannya itu memang harus ini ya, kalau yang bukan dari pesantren itu memang ada belajar lebih ekstra, terutama yang memang lulusan dari SMA, karena banyak juga yang lulusan dari SMA harus belajar ekstra saja. Ada yang dia lulusan SMA tapi begitu dia belajar secara keras dia bagus gitu kan. Jadi artinya jangan patah semangat atau skeptis gitu ya, ragu, rendah hati gitu, bahwa percayalah masih pasti bisa insyaallah gitu. Jadi itu tadi sudah terjawab ya. Kemudian ada lagi nih dari Aulia Mutia. Ya. Perbedaan prodi Bahasa dan Sastra Arab dan pendidikan Bahasa Arab itu apa? Ya, berbeda. Karena kalau yang prodi Bahasa dan Sastra Arab itu lebih mengedepankan kepada keilmuannya, ilmu bahasa, linguistik, ilmu sastranya, kemudian juga ilmu terjemahnya. Sementara kalau pendidikan Bahasa Arab itu lebih fokus kepada pengajarannya. Mereka kan memang disiapkan menjadi seorang guru ya, jadi lebih kepada metode bagaimana mengajar dan sebagainya. Kalau kami lebih kepada keilmuannya, jadi lebih kaya terhadap keilmuan itu di situ. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan dari BSA juga bisa menjadi guru gitu kan. Ya. Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir dari Maba, dari Reza. Apakah nantinya di prodi Bahasa dan Sastra Arab ini akan ada pertukaran pelajar? Ya, insya Allah akan diupayakan ke sana, karena mulai untuk kurikulum 2020 ini kan ada yang namanya kurikulum Kampus Merdeka. Ya, kurikulum Kampus Merdeka ini salah satunya ada 60 SKS di situ yang ditawarkan, bahwa 20 SKS itu untuk belajar di luar prodi, kemudian 20 SKS itu bisa di luar perguruan tinggi dan bisa memungkinkan untuk belajar di luar negeri. Itu ya, kemarin juga ada tawaran ketika bertemu dengan Mas Anas, itu sangat mungkin sekali, karena beberapa memang kami harus bekerja sama dengan yang Kementerian Luar Negeri, ada tawaran MOU dan sebagainya, beberapa negara bisa bekerja sama dengan kita gitu. Jadi ada upaya, karena memang kurikulum 2020 memang Kampus Merdeka gitu ya. Baik, jadi nanti kalau misalnya ada yang berminat untuk ikut program ini dipersiapkan dengan baik ya. Nah, kemudian ini terakhir nih, motivasi buat para mahasiswa baru di masa pandemi yang seperti ini gitu loh. Ini menghadapi era yang berbeda. Iya. Sebenarnya semua ada hikmah ya, ada pandemi ada hikmahnya. Jangan putus asa dengan berbagai teknologi kekinian, itu sudah bisa melampaui ruang ya, artinya bisa menggunakan pembelajaran yang daring gitu kan. Dan jangan patah semangat jika memang yang adik-adik mahasiswa yang masih di wilayah yang masih sulit terjangkau ya untuk aksesnya, tidak itu bisa dimusyawarahkan ya untuk itu. Jadi jangan sampai patah untuk belajar gitu kan. Jadi dimaksimalkan saja itu. Okay. Ya, baik. Jadi itu aja. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, semoga untuk kita untuk selalu semangat gitu ya menghadapi era pandemi seperti ini. Baik, itu saja saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.